Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Terima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru yang berkenan untuk hadir. Saya CGP Angkatan 10, nama saya Pinangken Sumiati. Pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif, gitu ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang berkenan untuk mau berkolaborasi tentang pemaparan tentang budaya positif ini. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai untuk pemaparan tentang budaya positif, terlebih dahulu di sini ada pendahuluan, ya. Sehingga kenapa kita mengambil budaya positif ini sebagai baiklah, sebelum kita memulai untuk pemaparan tentang budaya positif, terlebih dahulu di sini ada pendahuluan, ya. Sehingga kenapa kita mengambil budaya positif ini dari pendahuluan tentang perumpamaan Ki Hajar Dewantara, kita akan melihat uraian dari Ki Hajar Dewantara ini adalah memahami sekolah diibaratkan sebagai tanah atau tempat bercocok tanam, sehingga guru itu adalah, sekolah itu adalah tempat yang lingkungan atau tempat yang sangat menyenangkan bagi murid-murid kita, ya. Demikian dengan bagaimana karakter tumbuh murid kita ini dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Ibu dan Bapak tentang budaya positif ini? Nah, tolak ukur ini menjadikan siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati dan dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya. Tetapi untuk keyakinan kelas ini harus ada kesadaran dari kita sendiri sepenuhnya, ya. Itu adalah salah satu tanggung jawab untuk terwujudnya kebiasaan, ya, sehingga mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, pertama adalah rencana perbaikan. Sudah jelas ya, rencana perbaikan itu adalah untuk rencana perbaikan bagaimana kita menerapkan tentang budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan keyakinan tentang membuat keyakinan kelas, ya. Mensosialisasikan disiplin positif ini, merancang pembelajaran, mensosialisasikan, menempatkan posisi kita sebagai manajer untuk konsisten melaksanakan tentang budaya positif ini di sekolah SMP Geprong 1. Menerapkan segitiga restitusi, ya. Jadi setiap permasalahannya itu kita atasi, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Ibu Bapak, sebelum saya pemaparan tentang bagaimana budaya positif akan kita laksanakan di SMP 1, pertama saya ada latar belakangnya dulu. Karena teknologi yang canggih, ya, perubahan zaman, nah ini membuat anak itu dengan gamblang bisa mengakses apapun juga. Nah, dari situ moral dan akhlak anak-anak itu bisa kita lihat ada yang sisi positif dan negatifnya dari perkembangan zaman ini. Sehingga saya sebagai calon guru penggerak ingin memberikan penerapan yang menanamkan, memulai menurunkan tentang bagaimana penerapan akhlak dan moral kepada siswa-siswi kita yang ada di sini sesuai dengan nilai-nilai agama dan profil Pancasila, ya, sehingga terbentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Di sini ada tujuannya, Ibu dan Bapak. Aksi nyata budaya positif ini menumbuhkan budaya positif. Seperti apa budaya positif itu, Ibu dan Bapak? Seperti halnya kita cara berpakaian, tepat waktu. Jadi kita membuat budaya positif untuk keyakinan kelas ini tidak usah dengan kalimat yang terlalu panjang, karena kalimat yang mudah yang bisa dipahami gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan universal ini bisa menciptakan murid ya, murid yang merdeka. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas menjadi suatu keyakinan kelas. Itu adalah salah satu contoh dari budaya positif. Ibu dan Bapak, ini konsep utama modul budaya positif ya. Pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya, bisa dilihat ada profil belajar Pancasila, ada pembelajaran berdiferensiasi itu ya Ibu dan Bapak. Ini perubahan paradigmanya ya, kegiatan kepalan tangan ya, ini kegiatan kepalan tangan. Artinya apa yang kita kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana Ibu Bapak? Kalau misalnya yang sangat berharga itu, apakah kita akan membukanya? Nah, di disiplin positif ini kalau kita bisa telahi adalah tentang kepatuhan ya, yang membuat anak merasa ketidaknyamanan. Terus tentang disiplin diri, tanggung jawab ya. Nah, bagaimana kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi kita memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kita bisa jabarkan nanti langkah-langkah apa saja atau contoh apa saja yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Yang ini membuat anak itu nyaman belajar, fun, ya, artinya senang, merasa nyaman, merasa senang. Kekuasaan, ada misalnya anak yang merasa berkuasa, mereka lebih egois, ya, secara di kelas misalnya menyuruh temannya, ya, atau jaya dengan temannya karena merasa berkuasa. Nah, bagaimana kebutuhan dasar ini supaya semua terpenuhi? Harus ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini pemaparannya sangat luar biasa dan memang ini merupakan ilmu baru buat saya bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Ini terkait dengan kasus tadi, memang kalau menurut pandangan saya itu adalah sebuah hukuman. Artinya di sini bahwa anak itu dengan secara tiba-tiba diberikan sebuah punishment terkait dengan keterlambatan untuk mengikuti upacara bendera. Dan memang kalau lihat dari segi dampaknya, ini tidak akan menjadikan satu hal yang anak itu bisa berubah gitu. Karena mungkin saja anak itu malah timbulnya rasa dendam terhadap guru tersebut. Yang jelas memang di sini kalau menurut pandangan saya itu yang paling penting adalah membangun motivasi internal. Terima kasih untuk Pak Nanang ya. Berarti itu termasuk identitas gagal ya. Jadi hukuman terhadap anak itu kita hilangkan lah. Kita tidak boleh menghukum anak karena mereka bolos atau tidak mengerjakan PR. Nanti ada solusinya ya Pak Nanang, kita bisa menerapkannya seperti apa. Nanti ada segitiga restitusi, ada sebagai manajer, kita harus menerapkannya sebagai apa. Terima kasih Pak Nanang atas pendapatnya. Ini adalah konsekuensinya dan restitusinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ada pengertian restitusi di mana memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok yang lebih baik. Itu menurut Gosen ya. Nah, ciri-ciri restitusi ini adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntun, mencari kebutuhan dasar dan fokus pada karakter
yaitu berpihak pada anak, berpihak pada murid, menguatkan dan fokus pada solusi yang akan kita bahas, bagaimana permasalahan anak yang dihadapi sehingga kita bisa menjadi manajer untuk anak. Ibu dan Bapak, perbedaan antara contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya. Guru menghukum siswa seperti tadi Pak Nanang telah memberikan pendapat. Guru menghukum siswa tersebut ya untuk menghormat kepada bendera 10 menit. Dan itu sering terjadi di sekolah yang mana-mana ya, termasuk di sekolah kita juga. Setelah saya mengikuti pembelajaran di calon penggerak ini, lebih tahu ya bagaimana cara mengatasi anak-anak, solusinya bagaimana. Nah ini, terus ada konsekuensi. Misalnya mengerjakan PR saat istirahat sebanyak 3 kali, itu namanya konsekuensi. Ada restitusi. Bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka. Nah ini yang lebih tepat adalah dengan cara restitusi agar siswa lebih menghormati, menghargai dirinya sendiri dan memotivasi dirinya sehingga siswa tidak merasa terhukum atau merasa tersakiti. Penerapan 5 posisi kontrol ya dengan kasus siswa. Mungkin ibu dan bapak sering mengalaminya. Misalnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ya, karena anak ini mengejek temannya atau bermain-main terus ketika belajar, itu adalah salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol yang harus kita lebih pahami bagaimana solusinya. Pembuat rasa bersalah. Misalnya, berapa kali ibu harus memberikan tahu kamu, ya, ibu kecewa sama kamu karena kamu tidak pernah nurut sama ibu. Sebagai teman misalnya, ayolah yang tertib. Ibu sudah bangga kali ini, tidak apa-apalah kamu kesiangan misalnya. Lain kali jangan kesiangan lagi. Itu adalah contoh sebagai posisi kontrol teman. Pemantau, ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ketika anak misalnya kesiangan. Jadi kita kepada anak, kenapa kamu kesiangan? Kamu sudah melanggar aturan dan kamu tahu bagaimana konsekuensinya. Nah, yang lebih tepat itu kita adalah sebagai manajer, ya. Kita panggil anaknya, kita tanya dengan baik-baik, bagaimana Safira, kenapa ibu memanggil kamu hari ini? Gitu. Apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil hari ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kamu karena kamu kesiangan, dan bagaimana kamu bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang kita buat ini. Seperti itu ya Bu ya, mungkin untuk posisi manajer. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universalnya ya Bu ya, dari sifat-sifat positif manusia disepakati bersama, yaitu tentang menghargai antar lintas agama, suku, dan latar belakang. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang berhubungan dengan lingkungan keberadaan kita, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar, dan kita gabungkan dengan contoh profil pelajar Pancasila sehingga adanya nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada yang bertanya, boleh Ibu dan Bapak, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ibu boleh dilihat di depan, ya, ada lebih abstrak, ya, artinya kalimatnya itu lebih simpel Bu. Misalnya kita buat keyakinan kelas walaupun berbeda-beda anak berpendapat. Bu, kalau misalnya kesiangan, kita harus membuat keyakinan kelas disiplin. Nah, ditulis saja itu lebih abstrak dengan disiplin. Ya, Ibu bisa lihat di depan yang lainnya, ya, ada artinya mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas, dan itu merupakan melibatkan warga kelas, ya, membuat keyakinan kelas ini. Bapak dan Ibu, ini keyakinan kelas. Mengapa
tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Ibu dan Bapak bisa menjawabnya? Baik ya. Oke, baik. Ibu Erna akan menjawabnya. Baik, Ibu lanjut ya tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan tetapi keyakinan kelas? Boleh diperhatikan di sini ada tentang peraturan seperti kita waktu itu adalah mengalami COVID. Jadi ada peraturan yang harus kita jalankan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya itu karena kita sedang mengalami pandemi COVID. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Misalnya itu di lingkungan luar, ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa kembangkan. Apa itu peraturan dan apa itu keyakinan kelas? Sebetulnya peraturan itu di dalamnya lebih universal ya. Kalau keyakinan kelas, peraturan yang dibuat atas kesepakatan kelas, ya dimusyawarahkan oleh wali kelasnya dengan murid-muridnya di kelas tersebut. Tadi ada yang bertanya, boleh Ibu dan Bapak, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ibu boleh dilihat di depan, ya ada lebih abstrak, ya artinya kalimatnya itu lebih simpel Bu. Misalnya kita buat keyakinan kelas walaupun berbeda-beda anak berpendapat, Bu. Kalau misalnya kesiangan, kita harus membuat keyakinan kelas disiplin. Nah, ditulis saja itu lebih abstrak dengan disiplin. Ya, Ibu bisa lihat di depan yang lainnya, ya ada artinya mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan itu merupakan melibatkan warga kelas, ya, membuat keyakinan kelas ini. Ibu mau bertanya, apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Nah, ini adalah salah satu yang ditanyakan mengapa peraturan atau keyakinan kelas. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Ibu boleh melihat di depan ada peraturan, ya, tentang keyakinan juga. Nah, peraturannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah aturan. Bagaimana keyakinannya? Keyakinannya adalah tanggung jawab. Nah, ini sebelum kita membuat peraturan sebagai keyakinan kelas, pertama adalah berdiskusi, merumuskan dan menempelkan keyakinan kelasnya. Nah, ini ada hasil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Contohnya ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik Ibu dan Bapak, ini sudah season terakhir adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 hal, yaitu bagaimana solusinya permasalahan yang ada bisa kita tangani dengan menggunakan model segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah yang menanyakan keyakinan ini adalah hasil daripada solusi kita untuk menangani anak yang bermasalah. Nih, salah satu contohnya adalah ini. Ya, anak yang terlambat sekolah itu ya. Anak yang terlambat sekolah. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Nih, ini ada skenario untuk menyelesaikan ininya nih. Ini adalah menstabilkan identitasnya. Jadi kalau anak kesiangan itu tidak langsung digebrak. Kamu silakan berdiri di depan kelas atau berdiri di lapangan untuk menghormat, tidak seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan dulu kenapa kesiangan, bagaimana kejadiannya, di rumah seperti apa itu ya, untuk memvalidasi itu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kesalahan apa yang dilakukan oleh anak, contoh anak yang bolos, yaitu jadi
harus belajar bertanggung jawab. Artinya keyakinan kelasnya itu mereka sudah tahu tentang tanggung jawab. Nah, ini ada kasus 2 ya, yang berikutnya kesimpulannya dari penerapan segitiga restitusi ini, menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Terima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru yang berkenan untuk hadir. Saya CGP Angkatan 10, nama saya Pinangken Sumiati. Pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif, gitu ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang berkenan untuk tercipta. Adapun beberapa hal saya mohon maaf sebagai pribadi, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menjalankan tugas dan saling berkolaborasi untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.